Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Inalbi dengan NIM 21102011112. Di sini saya akan menyampaikan PowerPoint mengenai tugas antropologi, sosiologi, pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Rizal Ihsan, MPD. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya lah kita dapat berkesempatan untuk menyaksikan PowerPoint yang saya tampilkan melalui video ini. Kemudian tidak luput pula kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan alam, dengan cara mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang sama-sama kita hormati dalam dosen pengampu mata kuliah antropologi, sosiologi, pendidikan ini, Bapak dosen Rizal Ihsan, MPD. Kemudian yang menyaksikan video ini seluruh teman-teman, dan terkhususnya untuk kelas 3D Pendidikan Agama Islam. Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama. Yang pertama ada konsep dasar pendidikan multikultural. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural secara etimologi, istilah pendidikan multikultural terdiri dari dua term, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan berarti proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan melalui pengajaran, pelatihan, proses, dan cara mendidik. Sedangkan multikultural diartikan sebagai keberagaman, kebudayaan, aneka kesopanan. Sedangkan secara terminologi, pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, ataupun suku dan aliran. Di sini saya paparkan pendidikan multikultural sebagai proses pemanfaatan potensi manusia secara maksimal tentang keberagaman budaya, ras, suku, agama, masyarakat, dan heterogenitas. Jadi pendidikan multikultural ini dari kata multi, yaitu beragam, banyak, lebih dari satu. Kemudian kultural itu adalah kebudayaan, ras, suku, agama yang lahir dari masyarakat, serta heterogenitas. Jadi dengan bahasa lain, pendidikan multikultural ini adalah pendidikan di mana di situ diajarkan banyak keberagaman dalam bentuk budaya, ras, suku, agama, dan heterogenitas. Kemudian pendidikan multikultural dalam pandangan Islam. Al-Quran sebagai pedoman umat Islam sesungguhnya mengandung nilai-nilai universal dan fleksibilitas dalam menjawab tuntunan zaman yang semakin maju dan berlaku untuk seluruh manusia sepanjang hayatnya, agar mereka dapat mengurangi lautan kehidupan dunia yang fana ini, kehidupan akhirat nanti. Dalam pandangan Islam sudah diturunkan wahyu berupa Al-Quran, di mana kita dapat melihat situ juga dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan beragam suku, ras, dan agama. Maka dari itu tidak jauh dari konsep kita, yaitu pendidikan multikultural. Al-Quran pun menjelaskan tentang hal yang demikian. Jadi kita sebagai umat Islam juga harus dapat memahami adanya perbedaan dan keragaman ini. Dan tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama,
membantu anak didik dalam mengembangkan pemahaman dan sikap secara memadai terhadap lingkungan masyarakat yang beraneka ragam budaya. Yang pertama ini dimaksudkan supaya pelajar ataupun peserta didik memahami secara memadai terhadap lingkungan kita yang sangat beragam. Apalagi kita di Indonesia ini, dari pulaunya saja itu beragam. Kemudian suku, bangsa, dan rasnya, suku, ras, agama, dan bahasanya itu beragam. Jadi perlu sekali ditekankan untuk mempelajari pendidikan multikultural. Kemudian untuk menanamkan sikap simpatik, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama, budaya yang berbeda. Ya, di sini ditekankan untuk sikap simpatik, respek, apresiasi. Lebih kepada etika ataupun tingkah laku ataupun sopan santun. Karena perbedaan itu merupakan ataupun keragaman itu merupakan hal yang lumrah, apalagi di Indonesia ini. Jadi perbedaan itu seperti kita berada di Melayu, perbedaan Melayu dan Jawa. Sikap ataupun simpatik, respek itu juga beragam, juga berbeda. Makanya itu untuk ditanamkan dalam pendidikan multikultural ini. Kemudian untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang serba majemuk. Ya, di sini dijelaskan menciptakan kehidupan yang harmonis, jangan ada pertikaian karena di dalam masyarakat kita ini yang serba majemuk. Ya, semuanya itu berbeda, semuanya itu beragam. Sudah saya katakan tadi, dari pulaunya pun beragam, dari bahasanya, dari sukunya, dari rasnya pun beragam. Maka inilah tujuan pendidikan multikultural sebagai pengertian untuk dimengerti bahwasanya kita hidup di negara yang sangat-sangat memiliki banyak ragam. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Baik. Kemudian adapun teori-teori pendidikan multikultural. Teori-teori ini kita ambil dari beberapa pakar ataupun beberapa ahli. Yang pertama itu adalah menurut Muhaimin El-Mahadi menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Kemudian ada menurut Anderson dan Kusher, pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Jadi hampir sama menurut para ahli. Teori-teori pendidikan multikultural ini tidak lain dan tidak bukan adalah menjelaskan tentang keberagaman kebudayaan yang ada di dunia ini. Karena perbedaan itu, keragaman itu dapat menjadi suatu masalah yang perlu kita pelajari. Kemudian yang ini kita jelaskan model pembelajaran multikultural. Ada 4 sini kita simpulkan. Yang pertama itu pendidikan mengenai perbedaan kebudayaan multikulturalisme. Yang kedua ada pendidikan mengenai perbedaan kebudayaan atau pemahaman kebudayaan. Yang ketiga ada pendidikan bagi pluralisme kebudayaan. Yang keempat pendidikan dwi budaya, dan yang kelima yaitu pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia. Yang kita bahas dari tadi tidak jauh, kemudian model-modelnya pun tidak jauh dari konsep dasar, pengertian ataupun teori-teorinya. Juga membahas tentang mengenai perbedaan kebudayaan, pemahaman tentang kebudayaan keberagaman, pluralisme, dan moral manusia. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan dari judul PowerPoint yang kita bahas, yaitu pendidikan multikultural. Sebagai penerapannya,
menyamaratakan hak dan kewajiban seluruh siswa di sekolah tanpa memandang perbedaan masing-masing siswa, menanamkan sikap saling peduli dan toleransi antar siswa di sekolah. Multikulturalisme merupakan alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. Dengan multikulturalisme, bangsa-bangsa dapat saling menghargai dan membantu untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagi saya sendiri. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.